Halo para calon mahasiswa sarjana gizi yang Bu Purna cintai. Selamat berjumpa, selamat berkenalan dengan saya. Saya ditugasi atau bertugas sebagai Ketua Program Studi Sarjana Gizi yang nanti akan mendampingi para mahasiswa di dalam proses atau menempuh perkuliahan, pembelajaran di Program Studi Sarjana Gizi Stikes Pantirabe. Berkenaan dengan kegiatan pengenalan kampus, Bu Purna akan sedikit memberikan gambaran mengenai apa itu program studi sarjana gizi, proses yang berlangsung di dalamnya, kemudian nanti mungkin sedikit mengenai profil lulusan yang diharapkan, bagaimana kita akan berproses di dalam evaluasi pembelajaran sehingga nanti pada akhir studi kalian itu memiliki seperangkat kompetensi yang nanti dapat memungkinkan kalian untuk berkarya sebagai seorang sarjana gizi. Baik, untuk membantu supaya pemaparan materi ini dapat lancar, dapat tertata dengan baik, maka Bu Purna akan share screen atau menampilkan poin-poin atau ringkasan dari apa yang akan kita diskusikan. Ya. Ya. Program studi Sarjana Gizi merupakan salah satu program studi yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pantirabe bersama-sama dengan program studi Diplomatika Keperawatan, kemudian program studi Sarjana Keperawatan dan program studi Profesi Nurse. Nah, kalau di kalian pasti sudah pernah dianalogkan begitu ya dengan jajan atau makan di suatu resto atau warung atau tempat makan tertentu, food court begitu, maka di sana ada seperangkat menu atau daftar makanan, minuman atau apapun yang disiapkan oleh penyedia makanan itu. Ada yang sistemnya bisa memilih, jadi konsumen bisa memilih, ada sistemnya yang paket. Misalnya saja kalau kita masuk ke warung bakso, ya pasti adanya warung bakso begitu. Tidak bisa kita membeli soto atau gado-gado. Tapi ada juga yang restorannya itu menyediakan aneka makanan yang itu penyajiannya juga ada yang prasmanan, kemudian ada yang kita pesan lalu dilayani begitu. Nah, analognya mungkin tidak begitu pas, tetapi pernah ingin memberikan gambaran bahwa ketika kita menempuh studi di program studi sarjana gizi, kita mestinya tahu betul menu apa nanti yang akan kita peroleh di dalam proses pembelajaran. Apakah kita boleh memilih menu-menu tertentu, ataukah menu yang ada itu ya paket, yang suka nggak suka, mau nggak mau itu yang harus kita jalani. Gitu. Nah, sebelumnya Bu Purna akan memberikan sedikit gambaran mengenai profil program studi sarjana gizi ini. Kalau dari usia, sebagai sebuah program studi, kita memang baru saja ulang tahun keempat, karena program studi kita itu baru terbit izinnya, itu berbarengan dengan perubahan bentuk dari Akademi Keperawatan Pantirabe menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pantirabe pada tanggal 16 Agustus 4 tahun yang lalu atau 2017. Nah, apa visi atau ancangan ke depan, arahan ke depan program studi sarjana gizi Stikes Pantirabe itu? Nah, di sini ada ancangan waktunya bahwa pada tahun 2041 kita menjadi program studi yang dikelola dengan standar internasional, kemudian bisa menghasilkan sarjana gizi yang unggul, humanis, berjiwa mengabdi pada kehidupan, dan sesuai moral Kristiani, dan ini berdaya saing internasional. Karena bukan hanya ke depan ya, tapi sudah dimulai pada dekade terakhir dan mungkin pada waktu-waktu sebelumnya bahwa sekarang semua hal itu harusnya bisa go internasional, begitu, termasuk juga dalam aspek pendidikan. Karena ke depan sudah tidak ada lagi border atau mungkin batas-batas yang jelas di mana seorang ahli itu bisa berkarya di banyak negara. Nah, tidak menutup kemungkinan juga seorang nutrisionis atau sarjana gizi itu bisa berkarya dan harus bisa bersaing dengan nutrisionis dari negara-negara lain. Kemudian
mission ya, mission dari Prodi Sarjana Gizi itu apa? Ya. Yang pertama, kami punya misi atau tugas mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang gizi. Kemudian yang berikutnya, mendidik calon tenaga sarjana gizi melalui pendidikan paripurna. Apa yang dimaksud pendidikan paripurna? Yaitu pendidikan yang holistik, menyeluruh. Tidak hanya mengembangkan salah satu aspek saja, tetapi juga keseluruhan aspek dari seorang calon sarjana gizi. Kalau dibedakan menjadi hard skill dan soft skill. Hard skill itu ya keterampilan-keterampilan, pengetahuan yang berkaitan dengan bidang gizi. Sedangkan soft skill itu bagaimana seorang bisa berelasi dengan baik, memiliki kecerdasan emosional dan sosial, mengenali potensi diri, sehingga dia memiliki sikap-sikap dan sifat yang dibutuhkan pada saat dia itu berkarya. Kemudian menghasilkan tenaga ahli gizi atau sarjana gizi yang unggul dan humanis, dan ini menyelenggarakan program studi dengan tata kelola yang baik melalui kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Jadi pada bedanya antara pendidikan menengah dengan pendidikan tinggi itu adalah bahwa pendidikan tinggi punya 3 dharma ya, yaitu dharma pendidikan pengajaran, kemudian dharma penelitian, dan dharma pengabdian masyarakat. Jadi itu semua harus dilakukan oleh sivitas akademik, terutama dosen dan mahasiswa, melaksanakan ketiga dharma ini. Dan yang berikutnya adalah terbuka bagi semua, jadi kita tidak membatasi siapa yang boleh kuliah di situ berdasarkan kriteria tertentu, suku, agama, ras tertentu, itu tidak, tetapi kita terbuka pada semua. Kemudian yang menjadi penggerak atau daya gerak dari keseluruhan aktivitasnya adalah berdasarkan pada nilai-nilai Kristiani serta spiritualitas kongregasi Suster Santo Carolus Borromeus, karena memang yang menjadi penyelenggara adalah para suster-suster atau biarawati dari kongregasi CB atau Carolus Borromeus. Kemudian berkaitan dengan kita masuk sekarang ke kurikulum, ya, karena ini menjadi bagian yang mungkin paling pokok dari keseluruhan nanti proses yang akan kita jalani selama kalian nanti studi paling tidak 4 tahun di program studi sarjana gizi. Nah, yang dimaksud dengan kurikulum itu adalah perangkat rencana. Jadi ya di situ ada perencanaan, kemudian ada pengaturan, apa yang diatur, yaitu isi, kajian, dan pelajaran, serta bagaimana cara menyampaikannya kepada mahasiswa dan bagaimana cara menilainya. Nah, semua itu harus terencana dengan baik supaya semua orang yang terlibat di dalamnya, yaitu para dosen, para mahasiswa, para tenaga pendidik, tenaga kependidikan, itu sesuai porsinya masing-masing bisa melaksanakannya dengan baik. Ya. Kemudian tadi disebutkan juga di dalam kurikulum demi tercapainya suatu kompetensi tertentu. Nah, sebagai seorang sarjana gizi itu kalian nanti kalau sudah menempuh dan selesai studi itu apa yang bisa kalian lakukan, apa yang bisa kalian aplikasikan sesuai dengan tugas sebagai seorang sarjana gizi. Itu yang disebut kompetensi. Yaitu kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab, yang dimiliki oleh seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas dalam bidang pekerjaan tertentu. Nah, dalam hal ini sebagai seorang nutrisionis atau sarjana gizi, itu kalian punya seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang seperti apa, itu nanti yang harus kita capai di dalam keseluruhan proses pembelajaran. Sehingga kalian nanti dianggap, oh ya, orang ini mampu, karena dia seorang sarjana gizi, lulusan Psikes Pantirapih, mestinya bisa melaksanakan tugas-tugas A, B, C, dan sebagainya. Ya. Kemudian untuk profil lulusan sarjana gizi, nanti narasumber yang lain secara detail akan memberikan contoh-contoh bidang kerja apa yang bisa kalian masuki atau bisa kalian kembangkan ketika menyelesaikan studi dan telah menyandang menyandang gelar sarjana gizi. Yang pertama adalah sebagai manajer dan care provider pelayanan gizi, di mana kalian nanti bisa menjadi pengelola dan pelaku tata laksana asuhan pelayanan gizi dalam suatu sistem pelayanan kesehatan. Nah, sistem pelayanan kesehatan itu bisa
institusi, ya bisa di masyarakat, puskesmas misalnya. Kemudian juga bisa di NGO, non governmental organization atau LSM yang memberikan layanan kesehatan, atau dalam suatu sistem seperti rumah sakit. Ini yang umum itu. Kemudian menjadi community leader, menjadi inspirator gizi masyarakat, researcher, jadi bisa menjadi pelaksana penelitian ilmiah bidang gizi, misalnya kalian nanti akan membangun karir di lembaga-lembaga penelitian dan di dalamnya ada bidang gizi yang diteliti, kalian bisa masuk ke situ. Kemudian menjadi supervisor pelayanan gizi, supervisor pendidikan dan pelatihan gizi, pengambil keputusan pelayanan gizi, dan yang terakhir ini entrepreneur bidang gizi, kewirausahaan bidang gizi. Mengapa Bu Purna beri tanda merah? Karena memang entrepreneur gizi ini menjadi pilihan keunggulan dari program studi kita. Ya, jadi program studi sarjana gizi itu ada banyak ya di berbagai perguruan tinggi, dan masing-masing punya kekhasan keunggulan yang dipilih. Dan untuk prodi sarjana gizi Stikes Panterapi ini memilih keunggulan bidang kewirausahaan gizi. Nah, sekarang mengenai struktur kurikulum, tadi yang Bu Purna sebutkan atau analogkan sebagai menu tadi ya dalam suatu restoran, maka kita akan mempelajari atau mengenal lebih dalam apa itu atau bagaimana struktur kurikulum yang ada di prodi sarjana gizi Stikes Panterapi. Nah, struktur kurikulumnya ini mengacu pada kurikulum yang ditetapkan oleh Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia atau AITGI. Kita atau prodi sarjana gizi tidak bisa bertindak di luar ketentuan yang telah ditetapkan oleh asosiasi ini. Karena apa? Karena asosiasi ini menjamin bahwa seluruh output atau lulusan dari prodi yang ada di anggotanya itu nanti memiliki kompetensi minimal yang sama, gitu. Ya. Kemudian kurikulum kita ini dasar acuannya, ya. Kemudian nanti total SKS yang akan kalian tempuh selama 4 tahun, rencana pembelajarannya itu 4 tahun ya, atau selama 8 semester, itu ada 146 SKS. Dari 146 SKS ini kurang lebih 106 SKS berupa mata kuliah teori, kemudian 26 SKS itu praktik di lab, laboratorium, dan 14 SKS itu praktik klinik atau praktik lapangan. Jadi kalian keluar kampus untuk mempraktikkan keahlian kalian, baik itu nanti gizi institusi, gizi klinik, maupun gizi masyarakat. Kemudian dari 146 SKS ini, 108 SKS-nya merupakan kurikulum inti yang tadi mengacu pada kurikulum yang ditetapkan oleh AITGI, dan 38 SKS ini merupakan kurikulum institusional yang dikembangkan oleh institusi, dalam hal ini Stikes. Ya, termasuk tadi keunggulan di bidang kewirausahaan nanti akan tercermin pada mata kuliah yang mendukung penguasaan kompetensi bidang kewirausahaan gizi. Nah, dari 146 SKS tadi dapat dikelompokkan menjadi berbagai kelompok ilmu. Jadi kajian ilmu apa saja yang nanti akan kalian pelajari supaya secara keseluruhan nanti bisa membekali kalian untuk memiliki seperangkat kompetensi tadi yang memungkinkan kalian melakukan layanan gizi. Ada kelompok ilmu biomedik, di dalamnya ada mata kuliah namanya biologi manusia, fisika, kimia dasar, kimia pangan, anatomi, fisiologi dasar, fisiologi lanjut. Nah, kemudian patofisiologi penyakit infeksi dan defisiensi, serta patofisiologi penyakit degeneratif. Ini kaitannya antara fisiologi, kalau ini tadi fisiologi normal ya pada orang normal, kalau patofisiologi itu adalah fisiologi pada orang dengan penyakit tertentu. Ya. Kemudian kelompok berikutnya adalah kelompok gizi manusia. Di dalamnya ada mata kuliah ilmu gizi dasar, biokimia gizi, metabolisme energi zat gizi makro, metabolisme zat gizi mikro, gizi dalam daur kehidupan, jadi sejak dalam kandungan sampai nanti lansia. Kemudian penilaian status gizi, dietetika penyakit infeksi dan defisiensi, dietetika penyakit degeneratif, penilaian konsumsi pangan, gizi kerja dan olahraga,
imunologi dan gizi serta proses asuhan gizi. Ya. Kemudian untuk berikutnya ada kelompok ilmu pangan. Jadi antara pangan dan gizi itu nampaknya kesatuannya erat, tidak bisa dipisah-pisahkan begitu ya. Maka ada cukup banyak mata kuliah dalam kelompok ilmu pangan yang nanti akan kalian pelajari. Gizi kuliner dasar ini nanti memberikan dasar-dasar bagaimana pengolahan makanan untuk menghasilkan makanan bergizi dan terutama berkaitan dengan menu Nusantara. Kemudian kalau gizi kuliner lanjut itu menu kontinental oriental. Ya. Kemudian ada mata kuliah ilmu bahan makanan dasar, ilmu bahan makanan lanjut. Ilmu bahan makanan lanjut itu nanti difokuskan pada functional food atau makanan fungsional. Ya. Kemudian ada analisa pangan dan gizi. Kemudian ini saya beri tanda merah karena memang merupakan kurikulum institusional ya. Higiene dan sanitasi makanan, kemudian teknologi pangan, rekayasa makanan, serta keamanan pengendalian dan pengawasan mutu makanan. Ini mata kuliah dalam kelompok ilmu pangan. Kemudian ada pula kelompok ilmu perilaku, karena sebagai seorang sarjana gizi nanti yang kalian layani itu orang, ya. Kalian layani orang, maka interaksi antar personal itu sangat diperlukan pengetahuan dan keterampilan supaya layanan gizi yang diberikan itu bisa berdampak positif. Nah, di dalamnya ada mata kuliah pengantar antropologi, kemudian psikologi dan pengembangan diri, sosio-antropologi pangan dan gizi, komunikasi, pendidikan gizi, konsultasi gizi, strategi belajar, caring, serta ilmu kesehatan masyarakat. Kemudian kelompok ilmu manajemen, ya tadi kan dalam profil lulusan itu ada profesi sebagai manajer dan care provider, maka ilmu-ilmu manajemen, ilmu-ilmu pengelolaan itu juga akan diberikan sebagai bekal. Di dalamnya ada mata kuliah manajemen dasar, kemudian dasar-dasar manajemen institusi pelayanan makanan, manajemen program gizi. Kemudian yang merupakan mata kuliah institusional atau kurikulum institusional yang ditetapkan oleh STIKES sendiri adalah perilaku konsumen, kemudian manajemen institusi pelayanan makanan lanjut, ini nanti ada kliniknya, jadi kalian akan praktik di catering atau di layanan makanan tertentu. Gitu. Kemudian manajemen gizi disaster, jadi bagaimana pengelolaan layanan gizi pada kondisi bencana, karena memang Indonesia itu ya ditakdirkan ada di dalam terutama bencana alam itu sangat potensial terjadi. Ya, meskipun juga yang dimaksud disaster bisa juga karena bencana non alam seperti misalnya perang atau penyakit. Ya, pandemi seperti ini pun juga bisa menjadi bagian dari manajemen gizi disaster. Kemudian ada kewirausahaan. Kemudian kelompok berikutnya adalah kelompok humaniora. Ya, sekali lagi ini untuk mendukung pencapaian kompetensi ketika harus berrelasi, berinteraksi dengan klien yang merupakan orang. Ya, di dalamnya ada mata kuliah Pancasila Kewarganegaraan, ada religiositas, bahasa Indonesia, etika kesehatan, bahasa Inggris. Nah ini, kelebihan kita bahasa Inggrisnya dapat sampai 3 kali, karena tadi mendukung misi supaya nanti bisa bersaing secara internasional. Kemudian ada sistem pelayanan dan hukum kesehatan. Kemudian mata kuliah yang tergabung dalam kelompok kepaniteraan, yaitu praktik kerja. Nanti kalian akan praktik kerja di layanan gizi klinik atau dietetik di rumah sakit. Kemudian pelayanan gizi masyarakat di puskesmas, dan layanan gizi institusi ini juga bisa di rumah sakit atau di tempat layanan gizi yang lain. Misalnya di panti jompo atau asrama atau tempat-tempat yang melayani gizi untuk orang banyak. Kemudian ada kelompok riset, karena kalian nanti juga harapannya bisa menjadi seorang researcher, maka kelompok riset ini, mata kuliah yang ada dalam kelompok riset ini akan memberikan dasar maupun aplikasi bagaimana penelitian itu dijalankan.
Mata kuliahnya ada matematika, ada statistik dasar dan statistik lanjut, metode penelitian, kemudian ada dasar-dasar epidemiologi gizi dan kesehatan, serta nanti puncaknya pada skripsi. Jadi semua mahasiswa di program studi sarjana gizi Stikes Pantirapih wajib menempuh skripsi, tidak ada pilihan lain. Ya. Nah, kemudian metode pembelajarannya nanti kalian akan berproses itu dengan banyak metode, ya. Namun semuanya diarahkan bahwa kalianlah yang menjadi pusat kegiatan pembelajaran. Kami para dosen itu lebih berfungsi sebagai fasilitator, inisiator, motivator gitu. Kemudian model pembelajarannya juga diharapkan bisa bersifat interaktif, ya. Jadi tidak satu arah hanya dari dosen saja. Sekali lagi kami hanya sebagai fasilitator, ya. Maka nanti kalian yang harus aktif berproses di dalam kegiatan pembelajaran. Kami juga menekankan pembelajarannya itu kolaboratif, jadi banyak tugas-tugas yang harus diselesaikan secara bersama-sama. Kemudian tematik, artinya juga menyesuaikan dengan perkembangan tematik dan kontekstual, ya, perkembangan ilmu dan pengetahuan serta teknologi dalam bidang gizi yang terbaru, begitu, ya. Adapun caranya itu nanti bisa melalui small group discussion. Jadi kalian dalam kelompok-kelompok kecil berdiskusi. Kemudian ada pembelajaran reflektif, ada pembelajaran berbasis masalah, problem based learning. Jadi dosen memberikan satu permasalahan, kalian akan mereview, membahasnya, mencari pustaka yang sesuai, kemudian nanti mencari pemecahannya bersama-sama. Yang agak mirip juga case study learning. Kemudian ada discovery learning, jadi bagaimana kalian diarahkan untuk bisa menemukan sendiri pengetahuan-pengetahuan berdasarkan pengalaman-pengalaman langsung, gitu. Maka nanti beberapa mata kuliah atau banyak mata kuliah yang juga berdasarkan proyek tertentu. Anda mengembangkan makanan apa, kemudian mengembangkan ide sendiri, lalu menyusunnya sendiri dan menyusun suatu proyek tertentu untuk kemudian nanti bisa dievaluasi dan dilaporkan. Kemudian ada patient based simulation, ya, jadi ini ada simulasi layanan kepada pasien, lalu juga collaborative learning. Kemudian nanti jangan kaget kalau di setiap mata kuliah pasti ada penugasan yang tidak hanya 1-2, tapi banyak. Mengapa? Karena minimal 20% komposisi nilai akhir itu harus diperoleh dari penugasan, tidak hanya dari ujian-ujian. Gitu. Jadi Bu Purna memberitahukan sejak awal, nanti jangan kaget kalau setiap dosen kok memberi tugas toh, gitu. Ya, karena memang kami melaksanakan mandat untuk memberikan nilai final itu 20%-nya dari penugasan. Nah, sekarang bagaimana pembelajaran di masa pandemi ini? Ya. 1 tahun terakhir, lebih ya, 1,5 tahun terakhir, kakak-kakak kelas kalian sudah merasakan bagaimana pandemi COVID ini berdampak begitu besar di dalam model dan proses pembelajaran yang ada di program studi sarjana gizi. Nah, karena situasi maka nanti model pembelajarannya itu blended learning yang dilaksanakan baik secara online, luring, di luar daring di dalam jaringan maupun offline, luring di luar jaringan. Nah, patokannya itu 60% online dan 40% offline. Tapi patokan ini pasti nanti tergantung pada karakteristik masing-masing mata kuliah. Kakak-kakak kelas kalian yang sudah di semester akhir pasti banyak melakukan kegiatannya itu secara offline karena mereka melaksanakan riset, mengembangkan produk dan sebagainya. Hanya nanti dalam kesempatan tertentu akan bertemu di ruang virtual untuk melaksanakan progres dan melaksanakan diskusi, gitu. Ya. Nah, nanti untuk online learning-nya bisa dilakukan secara sinkronus dan maupun asinkronus virtual learning. Jadi nanti bisa dalam suatu ruang dan waktu yang sama, ruangnya itu ruang maya, ya, melalui berbagai platform video conference seperti Zoom, Jmeet, Skype maupun platform yang lain, maupun asinkronus.
ya, maupun asinkronus. Ya. Nah, di Stikes Pantirapi juga sudah disediakan sistem pembelajaran elektronik berupa e-learning, di mana nanti di situ dosen akan mengunggah berbagai materi perkuliahan, bisa berupa PowerPoint, video, atau materi-materi kuliah yang lain. Kemudian memberikan penugasan, dan mahasiswa mengunggah tugas-tugasnya juga di e-learning. Jadi mengunggah file tugasnya itu di e-learning. Kemudian ada pengumuman-pengumuman, announcement, ujian itu juga dilaksanakan di e-learning. Ya, baik ujian-ujian yang sifatnya multiple choice, begitu, MCQ, multiple choice question, maupun berupa essay, ya, itu ada di e-learning. Diskusi juga sangat dimungkinkan melalui platform e-learning. Nanti pasti ada sesi tersendiri untuk bagaimana kalian memanfaatkan e-learning dan juga Simpari, sistem informasi yang diterapkan di Stikes Pantirapi, baik itu untuk akademik maupun non akademik. Silakan nanti diikuti dengan baik karena metode itulah yang nanti, atau apa namanya, platform itulah yang nanti akan banyak kita gunakan di dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian setelah melakukan proses pembelajaran, maka sampai kepada evaluasi hasil belajar. Nanti untuk nilainya itu terdiri dari nilai proses dan nilai ujian. Nilai proses itu berupa tadi berbagai penugasan, kemudian aktivitas di kelas, misalnya dalam kegiatan fokus group discussion atau diskusi kelas, sejauh mana mahasiswa itu menunjukkan aktivitasnya. Kemudian ada nilai-nilai formatif, ya. Kemudian ada nilai soft skill. Jadi kita disediakan seperangkat cara menilai sikap, ya, berupa I-Care. Nanti juga ini pasti akan disampaikan di sesi tersendiri. Kemudian ujian ada dua, ujian sumatif dan ujian sumatif 1 dan ujian sumatif 2. Untuk dapat mengikuti ujian itu minimal harus memenuhi 90% kehadiran. Kemudian nanti juga diberikan kesempatan treatment untuk mahasiswa-mahasiswa yang belum mencapai kompetensi tertentu. Dan jika diperlukan lalu diadakan remedi ujian. Untuk semester remedial ini beberapa semester ini belum dilakukan lagi karena memang ada cukup banyak yang harus dipertimbangkan, termasuk ketersediaan waktu dan juga dosen. Nah, perlu diketahui juga meskipun Bu Purna tidak mengharapkan ini terjadi, bahwa nanti kalau capaian indeks prestasi atau nilai kalian itu kurang dari 2, nanti kami akan memberikan surat peringatan. Nah, kemudian evaluasi tengahnya itu ada di semester 4. Kalau indeks prestasi kumulatif yang kalian capai selama 4 semester itu tidak ada 2, jadi rata-rata nilainya C, itu terpaksa diadakan pemutusan hubungan studi atau DO. Jadi usahakan nanti sejak semester 1 kalian berproses dengan baik sehingga nilainya juga bisa di atas atau jauh di atas dari standar minimal 2. Nah, sekarang Bu Purna akan memperkenalkan, meskipun ini baru sebatas foto, nanti perkenalan lebih lanjut pasti akan dilaksanakan oleh masing-masing dosen di setiap mata kuliah yang diampu. Nah, ini yang pertama tadi Bu Purna sudah memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Yasinta Anastasia Purnawijayanti, Sarjana Teknologi Pertanian, Magister Pertanian. Saat ini saya bertugas sebagai Ketua Program Studi, sedangkan keahlian saya adalah di bidang ilmu dan teknologi pangan. Kemudian ada Pak Dian Yunanto Setiaji, Sarjana Gizi, Magister of Public Health, bertugas sebagai Sekretaris Program Studi, keahliannya di bidang gizi klinik. Ya. Berikutnya, ini ada 2 dosen putri yang cantik-cantik ini. Ya. Ibu Francisca Sinta Maharini, Sarjana Sains, Magister of Science, keahliannya di bidang biomedik dan sekarang sedang menempuh
studi doktoral di Lincoln University of Malaysia. Kemudian ada Ibu Hilda Gardis Meliani Eristangai, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister of Public Health, keahliannya di bidang gizi masyarakat. Lalu ada Bapak Dr. Yantono Franciscus Maria, Magister Public Health, ini keahliannya di bidang biomedik. Ada Ibu Veronica Imapuji Astuti, maaf ini typo ya, Veronica Imapuji Astuti, Sarjana Teknologi Pertanian, Magister Gizi, keahliannya di bidang teknologi pangan dan gizi institusi. Kemudian ada Ibu Insinyur Maria Amriati Lubiarsi, Magister Pertanian, keahliannya sama dengan Bu Purna, yaitu di bidang ilmu dan teknologi pangan. Kemudian selain ketujuh dosen ini tadi, kalian nanti juga akan bertemu dengan staf pengajar lain, yaitu dosen-dosen dari luar prodi, tapi masih ada di lingkup Stikes Pantirapid. Jadi dosen-dosen dari prodi D3 keperawatan serta dari sarjana keperawatan. Dan ada juga dosen-dosen dari luar Stikes Pantirapid yang kami pilih, kami usahakan supaya nanti bisa memberikan bekal yang maksimal kepada kalian untuk dapat mencapai kompetensi. Misalnya saja bahasa Inggris 1, 2, 3 itu kami ambilkan dari MPBI, dari Prodi Magister Pendidikan Bahasa Inggris di Sanata Dharma. Dan beberapa dosen dari perguruan tinggi lain yang kita mintai tolong untuk bisa memperkuat pemberian bekal ilmu pengetahuan dan teknologi kepada para mahasiswa. Ya, demikian yang bisa Bu Purna berikan sebagai pengantar supaya kalian dapat mengenal program studi yang nanti kalian akan masuki dan prosesnya akan kalian tempuh selama 4 tahun ke depan. Semoga bisa memberikan gambaran yang ya paling tidak lengkap banget, tetapi bisa memberikan gambaran besar sehingga kalian itu yakin, oh ya saya ada di prodi yang tepat untuk bisa mengembangkan passion minat saya dan bisa membantu saya untuk bisa mempersiapkan masa depan atau karir sebagai seorang sarjana gizi. Demikian, semoga bisa bermanfaat. Kita nanti akan bertemu lagi dalam proses-proses selanjutnya. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Tuhan memberkati.